Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Alfandi akan mempresentasikan tentang biopelumas dari minyak nabati yang beranggotakan Ana Permatasari, Nisa Legina, Kevin Alfandi, Salma Adawiyah, Agung Prayogasena. Pertumbuhan otomotif di Indonesia terus mengalami peningkatan. Tak heran jika kebutuhan pendukungnya seperti pelumas juga mengalami peningkatan pula. Di Indonesia, kebutuhan akan pelumas atau oli mencapai angka 300 juta liter per tahunnya. Kira-kira 40% pelumas akan dibuang ke lingkungan menjadi limbah non-biodegradable dan bersifat sebagai limbah B3. Untuk menunjang lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, dunia membutuhkan pelumas biodegradable atau biopelumas. Biopelumas dapat menyamai karakteristik dan menggantikan fungsi pelumas berbagai petroleum. Bahan dasar biopelumas pada saat ini adalah minyak nabati melalui serangkaian modifikasi secara kimia dapat diubah menjadi senyawa mono atau triester. Ester dari minyak nabati menunjukkan sifat-sifat fisika dan kimia lebih baik dibandingkan dengan pelumas petroleum. Baik sifat fluida pada temperatur rendah meliputi titik tuang, titik beku, dan viskositas. Juga sifat tribologi, kausan, dan stabilitas terhadap oksidator pada temperatur tinggi. Dalam makalah ini dijelaskan mengenai perkembangan terbaru beberapa proses produksi biopelumas ramah lingkungan berbasis ester sebagai formula generasi baru yang menunjang pembangunan berkelanjutan. Dan di sini ada ester sintetik. Senyawa ester telah digunakan sebagai pelumas sudah lebih dari 5 tahun yang lalu sebagai pelumas pada mesin jet. Hal ini disebabkan karena ester mempunyai sifat yang unik, yaitu memiliki sifat yang baik pada temperatur rendah, titik didih tinggi, sehingga fraksi pelumas yang menguap relatif kecil dan polusi yang disebabkan oleh uap pelumas rendah. Selain ester, dikenal senyawa polyol dari senyawa ester mempunyai kelebihan menunjukkan sifat stabilitas thermal yang tinggi, pour point rendah, dan indeks viskositas tinggi. Mempunyai sifat anti-aus yang tinggi, sehingga pelumas polyol ester dapat digunakan untuk jenis mesin yang bervariasi. Dalam pemakaian pelumas, ester dapat dicampurkan dengan pelumas minyak mineral. Oke, selanjutnya Teh Hana. Agung. Minyak nabati atau lemak tidak dapat langsung digunakan sebagai pelumas. Hal ini disebabkan karena minyak nabati belum memenuhi standar pelumas. Minyak nabati tidak stabil. Yang mana sih? Yang tahapan modifikasi kan? Tahapan modifikasi minyak nabati menjadi ester. Yang pertama, reaksi hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas FFA dan gliserol. Reaksi ini berlangsung pada temperatur 120 derajat dan tekanan 1 atau menggunakan bantuan katalisator asam selama 1-3 jam. Gliserol adalah hasil sampingan, sedangkan asam lemak bebas akan direaksikan lebih lanjut menjadi senyawa turunannya, yaitu senyawa epoksi. Senyawa epoksi adalah senyawa yang jenuh. Kedua, reaksi epoksidasi. Reaksi epoksidasi adalah reaksi pembukaan ikatan rangkap menjadi ikatan tertutup. Pada ujung senyawa masih mengikat gugus asam COOH, maka senyawa epoksida belum dapat memenuhi persyaratan sebagai pelumas. Sifat asam senyawa menyebabkan korosi pada alat. Untuk menurunkan keasaman, epoksi harus dimodifikasi lebih lanjut menjadi senyawa ester melalui reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah senyawa ester yang diharapkan mempunyai stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan senyawa epoksi karena satu gugus fungsi reaksi telah menjadi ikatan
COR atau ester. Tetapi masih belum memenuhi standar yang diperlukan pelumas. Stabilitas masih harus ditingkatkan lagi dengan reaksi tahap selanjutnya adalah reaksi pembentukan di dan triester. Yang keempat, ada reaksi pembentukan diester dari monoester dan 2-etilheksanol dalam asam sulfat sebagai katalisator. Perbaikan sifat biopelumas, terus dilanjutkan dengan mereaksikan gugus fungsional yang mudah bereaksi dengan oksidator menjadi senyawa ester. Pada senyawa monoester, seperti yang dapat dilihat pada gambar 3, masih mengandung gugus fungsi reaktif, yaitu gugus hidroksil dan gugus karboksilat pada ujung rantai utama ester. Deaktivasi kedua gugus tersebut dilakukan melalui reaksi esterifikasi yang kedua dan ketiga. Reaksi pembentukan diester dapat dilihat pada gambar 4, yaitu reaksi gugus karboksil dengan etilheksanol menghasilkan diester. Jadi gambar 4 ada reaksi pembentukan diester dari monoester dan 2-etilheksanol dan asam sulfat sebagai katalisator. Ada penambahan 2-etilheksanol dan katalisatornya yaitu asam sulfat. Kemudian reaksi yang kelima, reaksi pembentukan triester dan diester minyak nabati. Diester adalah senyawa yang mempunyai stabilitas lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa monoester, tetapi sesuai dengan data yang dihasilkan dari eksperimen yang telah dilakukan oleh Jumat Soliman et al. 2012, senyawa diester dari minyak nabati ini belum memenuhi syarat sebagai pelumas karena masih ada satu gugus reaktif yaitu gugus hidroksil. Gugus hidroksil bersifat basa, memerlukan asam untuk membentuk ester. Reaksi diester dengan asam karboksilat untuk membentuk triester dilakukan menggunakan bantuan katalis asam sulfat. Jadi di gambar kelima, reaksi pembentukan triester dari diester minyak nabati. Ada penambahan asam miristat atau asam kaproat, bisa juga asam oktanoat. Ditambah katalisatornya asam sulfat. Kemudian yang keenam, ada mekanisme reaksi pembentukan biopelumas dari minyak nabati, yaitu trigliserid. Selain modifikasi yang telah dilakukan oleh Soliman, modifikasi yang lebih sederhana telah dilakukan juga oleh Jinho et al. 2012. Trigliserida atau minyak nabati dipecah menjadi gliserol dan asam lemak bebas melalui reaksi hidrolisis. Gliserol adalah hasil samping. Asam lemak bebas ini selanjutnya direaksikan dengan alkohol menjadi monoester. Ester ini sering disebut biodiesel. Dalam laporannya, Jinho menguji biodiesel ini sebagai biopelumas. Monoester juga dapat dihasilkan tanpa melalui hidrolisis. Monoester dibentuk melalui reaksi satu step, yaitu reaksi transesterifikasi minyak nabati dan alkohol dengan katalis basa menghasilkan FAM atau fatty acid monoester. Kemudian dilanjut ya proses transesterifikasi GME dan TMP. Proses modifikasi minyak nabati menjadi biopelumas telah banyak diteliti, diantaranya adalah berbahan minyak jarak. Minyak jarak adalah minyak yang tidak bisa dikonsumsi sebagai pangan, sehingga minyak jarak sebagai bahan baku biopelumas tidak mengganggu ketersediaan pangan. Proses pembuatan biopelumas dari minyak jarak pertama-tama merubah minyak menjadi metil ester atau GME. Selanjutnya 150 gram metil ester dari minyak jarak dimasukkan ke dalam labu atau reaktor ditambah dengan TMP, trimetil proses perbandingan mol GME metil ester minyak jarak berbanding mol TMP sama dengan 3,9 berbanding 1. Katalis adalah sodium metoxid dalam 30% metanol. Katalis yang digunakan adalah 1% dari berat total reaktan. Untuk menggeser reaksi ke kanan, metanol sebagai hasil reaksi dipisahkan dari campuran reaksi dengan cara dipakum. Tekanan pakum dipertahankan 10 embar, temperatur divariasi 120 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Waktu reaksi selama 3 jam. Hasil reaksi disaring untuk memisahkan pengotor. Sampel selanjutnya dianalisis untuk menentukan pour point, indeks viskositas, flash point, specific gravity,
temperatur, degradasi, dan stabilitas oksidasi. Kemudian ini merupakan reaksi esterifikasi antara GMA dan TMP, dapat dilihat pada gambar ke-7 yang ini ya, yaitu TMP-nya dan ditambah GMA menghasilkan TMP triesters dan metanol. Kemudian selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ada tabel karakteristik biopelumas triester, TMP, trimetilol propana. Ada karakteristiknya berupa temperatur, viskositas. Viskositasnya tuh ada yang 40 derajat Celcius, 100 derajat Celcius, indeks viskositas atau IV, porfoin dalam bentuk derajat Celcius, temperatur terurai, derajat dalam bentuk derajat Celcius, dan kausan. Minyaknya yang digunakan minyak jarak mentah, minyak sawit, minyak kedelai, dan ester minyak rapeseed. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Saudari Nisa. Nah, untuk viskositasnya, temperaturnya ada di 40 derajat Celcius. Kemudian ada temperatur terurai. Nah, untuk esterifikasi minyak jarak, semakin temperaturnya semakin tinggi, maka viskositasnya semakin berkurang. Bisa dilihat di tabel, ada 4 macam contoh dari minyak ester. Bisa dilanjut sama Teh Samu. Untuk hasil dan pembahasan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa struktur kimia suatu biopelumas sangat berpengaruh terhadap sifat fisika dan kimia, serta sifat tribologi dari pelumas. Semakin panjang rantai yang disubstitusikan ke dalam bagian tengah rantai suatu ester akan berdampak positif terhadap core point, freezing point. Apabila rantai utama ester diperpanjang, maka akan menambah hambatan sterik sehingga menghambat pembentukan kristal. Dan akibatnya akan menurunkan core point dan akan menaikkan anti-wear berlawanan dengan onset temperatur. Hasil penelitian membuktikan bahwa ikatan rangkap pada asam lemak bebas yang terikat pada trigliserid menyebabkan trigliserid mudah teroksidasi. Menurut Nadia et al. 2011 dan Jumat Salimon et al. 2012. Next. Untuk kesimpulannya, biopelumas dari bahan baku standar parameter pelumas komersial. Core point dan indeks viskositas, stabilitas oksidasi, temperatur degradasi termal, flood point merupakan parameter yang banyak dipengaruhi oleh perubahan struktur kimia minyak nabati. Modifikasi secara esterifikasi minyak nabati menjadi ester menaikkan kekentalan dan flash point. Sementara indeks viskositas menurun pada biopelumas dari bahan baku minyak rapeseed. Hasil modifikasi minyak jarak menaikkan indeks viskositas dan pore point. Modifikasi minyak sawit menaikkan viskositas dan indeks viskositas, sementara pore point dapat dikatakan tetap. Dari laporan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa karakteristik biopelumas dari bahan dasar minyak nabati telah sesuai dengan standar pelumas komersial, sehingga biopelumas mempunyai potensi yang besar dapat menggantikan pelumas dari bahan baku petroleum.
Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan, mangga silahkan. Izin bertanya, Iya, atas siapa ya? atas nama Ajeng, Oh iya, contoh untuk minyak nabati yang bisa dijadikan biopelumas apa ya? Terima kasih. ya Boleh aja. bantu jawab? Boleh. Contohnya ada dua, yaitu minyak sawit sama minyak jarak. Begitu aja. Oh, baik. Terima kasih. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Sama-sama. Teteh izin bertanya boleh? Iya, mangga. Ini ya tadi saya lihat dari PPT Teteh. Ini apa sih perbedaan dari PowerPoint, Cloud Point, Staging Point? Apa sih itu? Oh iya, izin menjawab ya. Jadi ketiganya itu ada perbedaan ya. Yang pertama, PowerPoint itu titik tuang. Yang kedua, Cloud Point itu titik awan atau titik keruh. Dan yang pertama, titik tuangnya itu suhu terendah di mana suatu fraksi dapat mengalir atau dituangkan. Penentuan PowerPoint-nya itu berfungsi dalam menentukan cocok tidaknya jenis pompa untuk memindahkan fraksi dari suatu tempat ke tempat lain pada suhu tertentu A. Nah, yang kedua kan cold point titik awan. Jadi itu tuh suhu di bawah di mana larutan transparan mengalami pemisahan fase cair dan suhu di atas yang larutan surfaktan yang larut dalam air menjadi keruh. Titik awan ini berfungsi untuk menentukan stabilitas pada penyimpanan. Nah, yang ketiga itu titik beku atau freezing point, yaitu suhu di mana pelarut cair dan pelarut padat berada pada kesetimbangan sehingga tekanan uap keduanya tuh sama. Mungkin seperti itu. Baik Teh, terima kasih Teh. Iya, sama-sama. Apakah ada yang mau dipertanyakan lagi dari teman-teman yang lain mungkin? Tidak ada Teh, cukup. Jika sudah tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang telah bergabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.